Sobat Muda LP3 Depok. Kembali lagi di Potski, podcastnya anak vokasi. Hari ini kita bakal ngobrol santai dan yang pastinya seru bersama The Visionaries. Sebelumnya, kenalin aku Muti dari Prodi Manajemen Informatika. Dan aku Najwa Maulidina dari Prodi Komunikasi Digital. Sebelumnya, kalau misalnya kita berdua doang tuh bosen banget gak sih, Kak? Iya nih. Makanya, kita udah ngundang 2 narasumber yang akan ikut menemani dan juga sharing pengalamannya bersama kita nih, Kak. Siapa tuh? Halo. Halo. Sebelumnya, boleh silakan perkenalan dirinya dulu ya. Namanya siapa dan juga dari prodi apa? Silakan, Kak. Halo semuanya, aku Nurul Hikmah, aku biasa dipanggil Nurul. Nah, di sini aku dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo, Kak Nurul. Halo semuanya, aku Ezra Yordan, bisa dipanggil Ezra. Aku dari Prodi Komunikasi Digital. Halo, Kak Ezra. Kalian kan dari 2 prodi yang berbeda nih ya. Bisa dijelasin nggak sih kenapa alasan kalian memilih prodi kalian? Nah, alasan aku pilih Prodi Administrasi Bisnis ini, aku ingin lebih berkembang di dunia bisnis, cara merencanakan bisnis, atau cara menjalaninya itu gimana, cara mengembangkannya juga bagaimana ya. Pokoknya aku pengen nih, aku kuasain tentang bisnis ini dan aku pengen lebih bisa memiliki keputusan yang tepat untuk mengelola bisnis. Kalau Kak Ezra gimana nih, Kak? Kalau aku milih komunikasi digital itu karena emang dari SMK emang masih masuk dari jurusannya, sama juga pengen belajar lebih banyak sih dari komunikasi digital itu. Oh gitu, oke. Sebelumnya berarti kakak dari SMK mana jurusannya? SMK Ekonomika dari jurusan DKV. Oh oke. Gitu. Kalau kakak Aku SMK. SMK. Aku dari SMK Negeri 3 Depok, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke, baik. Berarti kalian nyambung semua nih ya, langsung lanjut gitu. Iya, aku nyambung sih. Ngomong-ngomong nih, ini kan perkuliahan kita belum mulai nih. Kalian ada kesibukan nggak sebelum perkuliahan ini dimulai? Nah, untuk akhir-akhir ini sih kita persiapin buat PKKMB sih, Kak. Tentunya PKKMB kita ini seru banget, gak cuma sehari aja, ada day 1, day 2, day 3. Nah, untuk lebih lengkapnya gimana nih, Kak Iza? Kalau PKKMB kita itu kan ada dibuat bagi 3 hari kan. Nah, kalau day 1 dan day 2-nya itu lebih tepatnya di tanggal 8 dan 9, yaitu PKKMB lokal. Dan kalau di day 3-nya itu di tanggal 17 itu PKKMB terpusat. Bro, waduh padat banget ya Kak jadwalnya ya. Capek gak nih? Capek sih pasti ya, cuma kita excited aja gitu. Pastinya seru banget, di 3 hari itu nggak mungkin gak seru, pasti seru banget. Iya, Pasti mungkin sih. kita kebanyakan gitu. Oke. Kalian udah buat apa aja nih buat PKKMB nanti? Nah, kalau aku kita udah bikinnya itu atribut dan juga maskotnya. Boleh dijelasin dikit Kak, spill dikit-dikit aja. Kalian mau bikin maskotnya tuh apa dan juga atribut yang digunain tuh nanti apa? Nah, kalau atribut yang kita bikin itu adalah kaca pembesar gitu yang DIY dari kardus kan. Nah, kita itu pakainya itu karena sejalan sama nama kelompok kita itu Visionaries. Kalau maskotnya gimana? Nah, kalau maskotnya itu kita ngambil dari anime gitu, anime Detektif Conan gitu. Oh gitu. Kira-kira ini tuh atas kemauan sendiri atau dari diskusi kelompok? Kemauan sendiri sih, tapi secara kelompok-kelompoknya juga setuju aja. Iya. Berarti kakaknya suka nih nonton anime? Ya, suka pastinya. Salah satunya Detektif Conan. Iya. Ada yang lain gak Kak? Kira-kira? Ya, banyak sih. Kalau mungkin kalau yang lagi terkenal sekarang itu kayak dandadan gitu. Oh, oke. Aku nggak terlalu ngerti sih ya, jadi kurang tahu. Oke, kita lanjut aja nggak sih Kak ke topiknya? Boleh. Nah ya, oke. Topik kita kali ini tuh nggak jauh-jauh dari pendidikan dan juga dunia kerja nih. Coba deh kalian bayangin, gimana kalau misalkan pendidikan itu bukan untuk kerja? Terus gunanya kita sekolah selama ini tuh buat apa ya Kak? Bentar, ini gak berubah genrenya kan? Enggak sih Kak, aman kok. Gimana biar gak bingung, kita coba aja cek video berikut ini. Bahkan guru paling favorit dan guru terbaik di kelas itu, di sekolah. Ngaco sih. Fak
Nah, gini nih, pendidikan itu bukan untuk kerja. Pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas diri sampai kita layak untuk orang-orang maksa kita bekerja sama dengan mereka. Oke, setelah nonton video tadi gimana nih Kak? Pendapat dari masing-masing kalian. Dari aku dulu kali ini ya. Ya oke, boleh. Aku suka banget nih sama statement yang mengatakan pendidikan itu bukan untuk kerja. Pendidikan itu untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau dari Kak Ezra dan Kak Nurul, kira-kira gimana nih sama statement yang tadi aku sebutin? Nah, sebenarnya aku setuju-setuju aja sih Kak sama pernyataan tersebut. Aku juga pernah baca nih di salah satu jurnal UNESCO. Jadi gini, pendidikan itu berperan untuk membentuk nilai, sikap, perilaku sebagai dasar kehidupan di sosial. Pendidikan juga membantu untuk mengembangkan kreativitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Jadi, pendidikan itu bukan untuk keterampilan kerja aja. Pendidikan juga bisa bikin kepribadian kita lebih berkualitas. Dan biasanya kalau orang terdidik itu bisa pandangannya luas. Kalau dalam pekerjaan itu posisinya bisa sesuai dan kita bisa menghormati orang lain tanpa lihat perbedaannya gitu. Tapi aku jadi agak ragu sih Kak. Gimana kalau misalkan pendidikan itu nggak menjamin buat kita sukses ke depannya? Kalau menurut data BPS 2023 itu, kita lihat kalau misalkan anak kuliah itu gajinya lebih tinggi daripada anak SMA kan. Tapi banyak juga tokoh di luar sana tuh yang sukses tanpa ngejar pendidikan tinggi. Contohnya kayak Steve Jobs atau seniman besar lainnya. Jadi kunci sukses itu bukan di pendidikan aja. Iya. Tapi kalau orang terdidik itu kan biasanya pasti sukses dong. Nggak menjamin. Banyak kok di luar sana sukses tanpa ngejar pendidikan. Tapi kalau aku lihat-lihat, kalau misalkan orang terdidik itu juga bisa kan dapat pekerjaannya lebih gampang gitu. Nih, tapi kenyataannya berdasarkan data BPS per Februari 2025 sebanyak 1,1 juta sarjana menganggur di Indonesia. Jadi pendidikan nggak menjamin dong, ya nggak? Wah, aku setuju banget sama Kak Nurul. Emang bener ya, sarjana zaman sekarang tuh gak menjamin buat kita sukses ke depannya. Betul banget Kak. Malahan ya sekarang tuh banyak banget pengangguran yang dari sarjana Kak. Nah iya tuh, tapi menurut kalian pendidikan itu buat siapa sih? Buat diri kita sendiri atau buat masyarakat? Nah, pendidikan buat siapa sih? Buat diri sendiri atau masyarakat? Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu ngejar pendidikan buat hidupnya lebih baik. Padahal OECD 2022 bilang kalau biasanya orang berpendidikan itu punya kesehatan yang lebih baik dan biasanya juga kualitas hidupnya lebih seimbang gitu. Dan tambahan dari aku, kalau biasanya orang berpendidikan itu biasanya angka kriminalitasnya itu lebih menurun dan demokrasinya itu lebih meningkat. Tapi nih ya, kebanyakan sekolah sekarang tuh cuman ngehafalin teori-teori gitu dan mengesampingkan kreativitas. Jadi sebenarnya sekolah tuh nambah kita jadi kreativitas atau malah mengesampingkan kreativitas kita? Nah, kalau yang aku lihat nih Kak, bahwa pendidikan itu gak cuma untuk melatih kreativitas aja ya. Jadi gini, UNESCO menekankan di abad 21 kalau pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Jadi orang yang berpendidikan itu biasanya punya kreativitas yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau Kak Ezra gimana? Kalau aku gimana ya, kalau misalkan tadi tentang berpendidikan juga kan? Iya, kreativitas itu. Kalau kreativitas itu banyak sih dari kita, jadi bisa kita kembangin lagi kalau dalam masyarakat gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kreativitas, kalian punya gak sih kreativitas yang kalian lakuin di waktu luang? Kalau untuk kreativitas aku sih dari pengalaman aku nih, baik dari SMP, SMK, mungkin dari SMP dulu kali ya. Ya, Di non akademik nih aku punya non akademik aktivitas aku pernah ikut lomba di tingkat kecamatan atau tingkat sekolah kota Depok. Kalau tingkat kecamatan itu aku punya di lomba atletik di olahraga. Sama nih untuk yang tingkat sekolah kota Depok aku juga olahraga. Tingkat kota Depok itu aku lomba pencak silat dan alhamdulillah aku dapet juara 3. Wih, keren banget. Oke, kalau Kak Ezra ada juga nggak nih pernah ikut-ikut lomba gitu? Ya
Ya pernah sih kalau dari SD pernah itu ikut lomba bahasa Arab ya yang tentang kayak kosakatanya gitu. Iya. Pernah dapat juara 3 gitu. Ternyata sama kerennya ya, entah itu Kak Ezra ataupun Kak Nurul, betul nggak Kak? Betul banget. Ngomong kalian ada gak pengalaman yang kalian lakuin tuh dari kreativitas kalian? Kalau pengalaman sih, tadi kan kita udah bicara mengenai pengalaman non akademik ya kalau aku ya. Iya. Nah, kalau pengalaman aku nih sebelum aku daftar kuliah di sini, aku pernah kerja di salah satu toko retail, di mana aku tuh job desk-nya sebagai promotor. Pokoknya gimana caranya nih aku biar menarik perhatian orang-orang dari orang yang di luar jadi masuk, yang orang udah masuk nih nggak keluar lagi terus jadi beli kan, gitu. Pokoknya itu masa kreativitas aku banget deh Kak. Aku promotor, terus mempromosikan barang-barang di toko, semuanya baik yang bestseller atau yang produk new arrival itu semuanya aku promosiin sampai aku alhamdulillah diandalkan juga gitu. Berarti pengalamannya Kak Nurul banyak banget ya? Banget Kak. Gimana Kak Ezra nggak mau kalah dong? Apa aja nih Kak pengalaman Kakak selama masa SMK? Aku SMK pernah ini ikut PKL itu kan memang dari SMK yang gitu kan. Iya. Nah kalau aku PKL-nya pernah di studio foto. Dan aku itu belajar banyak dari studio foto itu, jadi aku bisa editing dan juga bisa fotografi, itu ilmunya banyak. Dan itu emang ngembangin aku jadi lebih bagus dalam berkreativitas gitu kan. Wah, nah ini tuh bukti loh bahwa pendidikan itu bukan sekedar hafalan, tapi juga bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Betul banget Kak. Ya dari pendapat aku ya bisa sih emang kalau selain dari sekolah dan dari kuliah, bisa dari kursus, bisa dari pengalaman diri sendiri dan juga dari praktek langsung, itu asalkan apa yang kita dapatkan itu bisa meningkatkan kreativitas kita gitu. Oh bener sih Kak. Ibaratnya tuh kayak bahan bakar nggak sih Kak? Bahan bakar. Iya, soalnya kan mau kita pakai untuk diri sendiri atau untuk orang lain itu kan tergantung cara kita masing-masing memanfaatkannya, betul nggak? Betul banget. Wah, bagus banget nih kata-kata Kak Aduh, Nurul. kata-kata hari ini guys. Oke, ngomong-ngomong, menurut kalian pendidikan itu penting gak sih bagi diri kalian sendiri? Ya, penting gak sih menurut kalian pendidikan? Penting gak sih? Penting banget dong pastinya. Penting banget kan, setuju semuanya penting banget. Setuju. Jadi pendidikan itu gak cuma untuk buat keterampilan kerja aja, tapi pendidikan yang udah kayak kita bahas tadi aja, biar kita lebih berpikir kritis atau melatih kreativitas kita juga, tentunya untuk kesuksesan diri kita sendiri juga gitu. Dan itu emang kalau buat orang yang apa ya, yang benar-benar pengen belajar. Tapi kebanyakan kalau di mahasiswa itu biasanya ini cuma duduk doang, habis itu ngedengerin penjelasan dosen, dan pas dosen keluar atau pelajaran selesai, biasanya apa ya, pelajaran yang dia ingat itu pasti bakal hilang gitu dari otaknya gitu karena kesibukan dia sendiri. Nah, betul tuh. Jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri lagi. Jadi, pendidikan itu bukan untuk main-main ya, teman-teman. Wih. Bagus banget nih kata Kak Nurul. Jangan pernah sekali-kali kalian meremehkan pendidikan. Benar teman-teman, ingat ya pendidikan itu penting banget. Seperti yang udah kita lihat di video tadi, pendidikan bukan hanya sekedar jalan menuju dunia karir, tetapi juga mampu untuk meningkatkan kualitas dalam diri kita Kak. Nah, emang benar kalau pendidikan itu gak menjamin kita buat sukses, tapi pendidikan juga menjamin untuk kita lebih berkembang, maupun untuk diri sendiri ataupun masyarakat. Betul, dan pada akhirnya ya, pendidikan itu merupakan investasi jangka panjang yang dimana bukan hanya untuk karir saja ya, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup demi masa depan yang lebih baik. Oke Sobat Muda, itu dia obrolan seru kita hari ini bareng dua narasumber kita, Kak Nurul dan Kak Ezra. Semoga Potski kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Sobat Muda sekalian. Dan jangan lupa tungguin episode Potski yang selanjutnya. Aku Najwa dan Aku Muti sebagai host Potski hari ini. jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel LP3I Depok. Dan juga share pendapat kalian tentang pendidikan ya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan Semangat berkarya. bye-bye.